Ya mau pakai yang mana? Dia 66 kitab, Katolik 73 kitab, Ortodok 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Gitu aja. Ya kalau versi Katolik yang lain salah. Ya udah kan gitu. Gimana caranya? Makanya dia bisa menang lawan saya. Orang lawan dia terberat itu adalah kitabnya dia sendiri. Gitu. Belum lagi yang terjemahan Indonesia lebih kacau lagi. Nah, oh ya gue baru inget. Ketika di video lu tuh, dia ada ngomong 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 7:21, Matius 17:21, Matius 18:11. Itu mah receh kan gitu kan. Buktiin ke saya, sebelum abad 16 ayat itu udah ada. Gitu. Gua punya Bible yang ngomong bahwa ayat itu sebelum abad 16 di manuskrip Yunani manapun tidak ada. Itu kan, simple gua. Kalau dia bisa buktiin depan mata saya, ya, nggak usah hard copy lah, gua nggak minta hard copy lah, gua juga tahu lah. Tunjukin ke saya soft copy atau foto manuskrip yang ada ayat itu sebelum abad ayat 16. Itu ada tuh, NIV, New International Version. Ditulis, tidak terdapat di semua manuskrip Yunani sebelum abad 16. Yang aku bingung gini kok ya. Oh, kan dia bisa-bisanya ngomong, ya tuh Yohanes 5:7 lah, cemen. Itu mah cuma cara dia untuk menutupi supaya jemaat dia masih percaya sama dia, gitu doang. Tapi harusnya udah mulai sebagian jemaat ini mempertanyakan sih. Ya, kalau memang toh nggak ada masalah, kenapa nggak berani debat? Itu toh aja. Kodondi juga nggak punya reputasi mencelakai orang gitu ya. Kecuali dia mantan begal gitu, atau mantan maling motor macam Rizuli Lubis. Oh nggak tahu ya, mungkin ya, ini mungkin ya. Mungkin dia tahu saya dan teman-teman yang memenjarakan Gracia Pelo. Mungkin. Oh iya. Mungkin. Walaupun. Tapi kan kalau Gracia Pelo kan udah kelewatan. Gitu loh. Gracia Pelo kan udah membuat video untuk konsumsi publik dan dia menambahkan perkataan dia sendiri ke mulut Nabi Muhammad SAW. Jadi dianggapnya Nabi Muhammad SAW yang ngomong gitu. Itu udah nggak bisa ditolerir. Tapi kalau dia menghina pribadi saya masih mikir mau saya penjarain atau enggak. Saya masih mikir. Tapi kalau dia menghina Nabi saya, baru saya nggak mikir lagi. Gitu. Itu nggak mikir. Itu bedanya. Iya, karena. Jadi kalau cuma ngomong kamu anak setan, belum tentu saya laporin polisi gitu, belum tentu ngapain. Polisi pun ketawa kok. Polisi juga ketawa kali kalau lapor begitu. Masa lu kayak anak kecil dibilang setan marah gitu. Iya. Nanti, nih ya, ini gini. Kalau dia ngatain saya anak setan, karena saya merubah-rubah firman Tuhan katanya. Satu, gue mau tunjukin 2 Bible yang berbeda, yang dalam kata-katanya beda, padahal penerbitnya sama, percetakannya sama. Gue mau nanya, ini anak setan mana yang rubah? Satu itu. Yang kedua, nah, ini, gue juga bisa ngomong begini. Kalau dia aslinya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, ya, dan dia ternyata bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus, berarti gue juga bisa ngomong begini, kalau begitu, Pendeta Melatok mengikuti iblis untuk menyembah manusia, gitu. Kan bisa. Iya kan? Penyembah manusia? Nah iya. Loh, mereka nggak ada masalah kok dibilang penyembah manusia. Iya, mereka menyembah manusia, ya gue bisa ngomong, berarti Melatok ngikutin ajaran iblis, kalau gitu. Memang iblis ada ngajar nyembah manusia? Nah sekarang iblis kan selalu menggoda manusia supaya menyekutukan Allah. Kan gitu. Tapi menyembah dia? Menyembah siapa? Iblisnya? Enggak, iblis nggak minta menyembah. Iblis ngajarin manusia supaya menyembah atau menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Nah, menyembah Yesus sama juga kan menyekutukan Tuhan Maha Esa. Iya, karena versinya Yahudi kayak gitu. Iya, itu versi Yahudi yang kitabnya diambil sama Kristen. Karena Yahudi kenapa marah sama Kristen ya? Karena itu mensekutukan Tuhan. Iya. Nah, sekarang buktinya gini aja deh. Rabi Maimonides, rabi Yahudi yang sangat terkenal, bisa-bisanya ngomong Kristen itu adalah penyembah berhala, Avodah Zarah. Ya kan? Iya. Avodah Zarah penyembah berhala loh. Penyembah berhala. Bener nggak? Itu kasar sih. Kasar. Bahkan Rabi Maimonides ngomong apa? Kalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat tidak nemu sinagog, mereka boleh tefilah di masjid tapi dilarang masuk gereja. Oh, tapi mereka bilang gini kok, itu gereja zaman dulu. Terutama Katolik. Kalau gereja sekarang udah nggak ada berhalanya. Loh, yang dianggap berhala sama Rabi Maimonides ini bukan patungnya, tapi Yesusnya. Tapi nggak ada Yesus juga di situ. Lu iya, Yesusnya memang nggak ada di gereja, teman kan mereka menyembah Yesus. Oke. Iya kan? Karena menyembah Yesus, ya itu Yesusnya yang dianggap berhala sama Rabi Maimonides.
Itu. Ya karena versinya mereka, oh itu Katolik gitu kan. Bukan kami udah nggak ada apapun nih, kosong. Berhala itu bukan harus berupa patung yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tapi bukan Tuhan Yang Maha Esa juga berhala. Gitu. Nanti mereka bilang, loh di Islam juga ada kaligrafi itu masjidnya. Emang kita sembah kaligrafinya? Lah tunjukin aja ya di Quran, kamu harus menyembah kaligrafi, ada nggak gitu? Kan nggak ada. Gampang, meruntuhkan argumen mereka tuh gampang gitu. Dia saking ketakutan bilang saya nggak tahu Alkitab. Saking ketakutan. 1 Yohanes 5:7. Lah dia nggak akan bisa membuktikan. Saya punya bukti yang dari kalangan mereka sendiri. Mau yang mana? Mau dari NIV ada, mau dari RSV ada, mau dari yang itu apa namanya? Yang Bible Study-nya John MacArthur ada. Bahkan ada Bible yang dari ND sekalipun ada. Malah itu jelas banget. Mau Jerusalem Bible juga ada. Semuanya tentang 1 Yohanes 5:7, semuanya bilang itu pasti tidak asli. Apa yang mau dibantah? Karena dia nggak bisa bantah, makanya dia bilang, wah itu cemen. Ya cemen, orang dia takut. Jadi dari Kodondi nih, nggak ada komunikasi dengan orang-orang seperti Esra Soru yang notabene bisa menyemangati lah. Terakhir, waktu saya komunikasi dengan Budi Asali dan Esra Soru, itu ngomongin Mika 5 ayat 2. Nggak ada bilang, itu tolonglah diaturin si Melatok nih. Nggak perlu lah, buat apa? Buat apa? Ya, Gua biar nggak maksa. Gua nggak mau maksa orang yang takut gitu. Buat apa gua paksa-paksa? ya, saya sampai bilang sama pendeta itu ya, Pastor Andre Saleh itu, kalau nggak Bapak aja gantiin. Loh, kalau Pak Pendeta Andres Saleh mau diskusi sama saya, boleh. Silakan Pak Andres Saleh, lihat video debat saya dengan Henry Tan, Budi Asali, Esra Soru, tolong lihat. Sopan nggak saya? Santai nggak saya? Dan nggak ada maki-memaki, nggak ada. Malah kita acungin jempol ya, buat pendeta Esra Soru, Budi Asali gitu ya. Itu luar biasa sih. Wow, itu top. Saya bilang, berani tatap muka. Debatnya baik, nggak menghina, nggak menghujat, nggak menista, baik kan? Cuman sayang mereka sekarang nggak berani. Mika 5 ayat 2 mereka pada nggak berani. Kenapa aku juga? Ya udahlah, kok ngalah gitu. Nggak Loh, mau ngalah. iya. Nggak mau ini kasih yang lain aja kayak ayat yang mau dibahas. Yo, kalau mereka mau Yesaya 96 boleh, mau Yesaya 7:14 boleh, Yesaya 53 kan kemarin udah. Mau Mazmur 22 boleh, mau Hosea 11:1 boleh, mau Yeremia 31 boleh. Itu Mau perjanjian Mazmur lama. 22 boleh. Hah? Perjanjian lama semua banyak. Iya, kan yang saya kan memang spesialisnya membongkar klaim Kristen nubuat Yesus di PL. Itu spesialis saya. Gitu. Ya karena lu Selain pakai daripada kritik teks, ya. ya, teologi juga boleh lah teologi, tapi saya spesialisnya tuh membongkar atau membantah klaim Kristen untuk nubuat Yesus di PL. Lah itu lu pakai data Yahudi udah selesai kok. Iya, makanya. Yang penting kan gue punya bukunya, bukan asumsi gue. Gitu. Ya itu kan Tapi kan data Yahudi itu kok. oh enggak, tapi kan gini, tapi kan gue bisa membuktikan bahwa separuh kitabnya Kristen yaitu PL itu punya Yahudi, bukan punya Kristen. Kemiripan aja kok. Bukan kemiripan, itu udah jelas punya Yahudi dari tanah, diterjemahkan ke Septuaginta, baru dipakai sama Kristen. Mau sebutin timeline-nya juga gue bisa. Ketika gue nanya sama pendeta Budi Asali, Pak, Kristen mana yang nulis tanah gitu? Nggak ada. Nggak bisa jawab. Ya memang belum ada Kristen. Iya makanya. Kalau sampai Pak Pendeta Budi Asali bilang Musa itu Kristen, ya gue kan cuma bisa ketawa doang. Karena dia ngambil dari Ibrani 11. Ya karena kalau kita bicara Kristen kan pengertiannya Oh iya. penyembah Yesus, pengikut Yesus. Mereka yang klaim. Tapi kan gue bisa buktikan mereka bukan pengikut Yesus, mereka penyembah Yesus. Pengikut Paulus. Gitu. Dan Musa nggak kenal dua-duanya. Boro-boro. Boro-boro ada nama Yesus zaman Musa. Nama Yesus baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen tahun 1750. Yang gue bingung gini kok, waktu zaman peralihan gitu ya. Zaman peralihan itu apa nggak terjadi kerancuhan ya? Lu bayangin gini kok, kakek lu belajar misalnya namanya Eso. Tiba-tiba gue generasi cucu, belajarnya udah Yesus. Begitu di rumah ngomong, Tuhan kita adalah Yesus. Enggak, Tuhan kita Yesus. Berantem dong kakek sama anak. Lah itu kan hanya masalah paralelisasi nama gitu doang. Sebenarnya nggak masalah. Kita sendiri orang Islam juga jangan sampai alergi dengan kata Jesus Christ, nggak boleh alergi. Nggak boleh. Karena Quran terjemahan bahasa Inggris juga menerjemahkan Isa putra Maryam menjadi Jesus son of Mary. Jadi kita nggak usah alergi. Itu hanya paralelisasi nama.
ya transformasi dari ISO. Tapi ada ketakutan, buktinya kata Allahnya nggak berani dihapuskan karena ada ketakutan akan menimbulkan kebingungan. Kebingungan apa? Lah, kebingungan di kalangan mana? di kalangan orang Kristen, kenapa LAI nggak berani? Mereka mengakui penggunaan kata Allah itu salah, betul nggak? Mereka sudah mengakui kata Allah itu ada salah. Tapi kenapa mereka nggak berani ubah? Karena takut, yaitu begitu paralel nama akan banyak kebingungan. Enggak. Kalau menurut saya, alasan terutama mereka nggak mau buang kata Allah dari Bible mereka nanti akan nggak bisa melakukan misi penginjilan lagi ke orang-orang Islam. Tapi misi penginjilan dengan cara itu udah nggak laku kok sekarang. Ya kan sekarang umat Islamnya juga udah mulai banyak kenal kristologi. Iya. Mungkin ya. Tapi kalau di daerah-daerah, Sudah sangat kecil lah. Enggak dong. Mereka tuh masih bikin Bible yang banyak pakai istilah Islam. Ya, nama Yesus ganti jadi Isa Al-Masih, dibagi-bagiin ke rumah orang Islam, masih ada. Ya, termasuk gereja Isa Al-Masih yang sangat besar di Semarang ya. Iya. Di sini juga ada Jalan Pegangsaan, gereja Isa Al-Masih. Sinodenya nanti yang di Semarang? Nggak tahu gua, sinodenya. Sinode mah dari PGI dong. Enggak dong, sinode artinya per nama dong kok. Iya, maksudnya sinode itu didapat dari PGI. Betul. Iya. Ya mereka bisa di daerah mana aja, sinode beda-beda, tapi semuanya berasal dari PGI. Gitu. Ya karena apa ya? Kata Allah tuh terlalu banyak sih mereka udah pakai. Kayak lagu-lagu juga nggak mungkin kan? Enggak, gini loh. Di kitabnya di LAI yang TB2 terbitan 2023, mereka kan bikin buku penjelasan kecil. Ini gua baca ini. Biar lu juga tahu nih. Ya, ini LAI juga yang ngeluarin. Nih. Ya LAI lah kok. Ya, LAI. Masa Donditan yang keluarin? LAI 2, ya kan? TB2, ya kan? Ada bukunya tuh. Pernah lihat nggak? Loh, perasaan kemarin nggak ada ini. Ada. Ini nggak boleh kemana-mana. Harus nempel di LAI TB2. Nah, di dalam buku ini mereka nulis apa? Nulisnya Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaidah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2017. Nulisnya begini ya. Memang mereka ada merubah kata-kata sesuai dengan KBBI. Iya. Tapi, tapinya apa? Di KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul. Ya. Nama sesembahan. Sedangkan Tuhan itu apa? Sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini. Berarti kalau di LAI TB2 masih ada kata Allah, ya, dan bukan sebagai nama, bukan sebagai proper name, berarti mereka di sini ngakunya ngikutin KBBI, tapi kata Allahnya nggak ngikutin KBBI. Iya, karena kalau Allah di KBBI adalah nama sesembahan umat Islam. Nama Tuhan dalam bahasa Arab KBBI, lu cek. Gue bisa tunjukin. KBBI. Kita nggak mau asumsi makanya, semuanya harus berdasarkan data aja. kbbi.web.id. Nih, ketik aja kata Allah. Keluar nih. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta, yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Nggak sebut Islam. Ya. Nama di sini adalah nama Tuhan. Sedangkan kata Tuhan apa? Tuhan. Nih, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Berarti kan beda. Nah, kalau di dalam LAI TB2 masih menggunakan kata Allah, tapi sebagai generic name, bukan proper name, berarti di sini mereka bilang mengikuti KBBI, tapi nyatanya kata Allah di sininya belum mengikuti KBBI. Gitu. Iya, memang nggak berani. Iya nggak berani. Nggak beraninya kenapa? Karena nggak bisa penginjilan lagi. Lagi dibilang, enggak lah, kita nggak gitu. Enggak gimana? Dari tahun 1936 udah ada dokumen Belanda yang menyatakan begitu. Gitu. Kami tidak pernah memaksakan orang Islam pindah. Iya, nggak maksa, tapi ngasih sembako, ngasih ini, ngasih salah ini. kalian dong. Hah? Salah kalian dong. Loh, kalau cuma nerima doang nggak apa-apa, tapi kenapa harus ngajak? Ngajak ke gereja, itu. ngajak ke gereja, bukan Iya. ngajak ke Mbak Yesus loh. Ngajak ke gereja ngapain? Ngajak ke gereja ya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ngapain syairnya? Syairnya adalah Iya kan?
Sama kayak Islam gitu ya, tapi Islam nggak ada yang ngajak ke masjid Nggak sih. ada. Islam mana ada kalau punya tetangga Kristen, ayo ke masjid sholat, mana ada begitu? Nggak ada. Nggak bisa kok, ke masjid aja bisa, kalau sholat ya nggak bisa. Loh kalau ke masjid paling mungkin rapat RT mungkin gitu ya, masih bisa ngajak tetangganya Tapi kemarin pernah ini, agama lain. aku pernah bikin ini ya, survei kok. Kita tanya sama orang agama Buddha. Ya coba lu tanya sama 100 orang agama Buddha. Ya, lu punya teman yang Islam nggak? Pasti punya ya semua. Oke. Pernah nggak diajak untuk ke masjid sholat? Setahu gua nggak pernah. Jadi dari 100 yang jawab pernah 0. Nah iya. Tapi begitu kita tanya, pernah nggak lu diajak sama orang Kristen untuk pergi ke gereja? Mungkin 99-nya ngajak. 70. 70. 70-an. 70-an. Buset. Nah itu. Karena di dalam kitab mereka memang ada perintahnya. Nih. Karena orang Islam juga bingung ya, mau ngajak orang non-Islam ke masjid ngapain ya, Mel? Coba lu tanya. Ini perintahnya orang Kristen buat ngajak-ngajak orang lain. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintahnya ini. Tapi ini ayat palsu. Ayat sisipan. Ayat sisipan. Jangan bilang palsu, nanti ngamuk ortu. Ayat tidak asli. Iya. Ya, ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Yang ngomong bukan gue doang. Katolik Ensiklopedia, Britannica Ensiklopedia, Bible Commentary. Ngomongnya sama. Bukan gue yang ngomong, gue bisa tunjukin belasan. Bahkan puluhan komentari yang bilang ini ayat tidak asli. Dan itu sejak kapan dimasukin ya? Abad kedua. Tujuan Oleh dimasukin. gereja Romawi di abad kedua. Artinya dari zaman abad kedua mereka sudah sangat agresif. Padahal dulu kan pakai senjata. Nah, kan Romawi. Kalau Romawi apa sih? Romawi kan lagi ngejajah Palestina pada waktu itu. Iya. Nah ketika menjajah, ada sisipan begini. Loh, mereka ngapain ngajakin orang, paksain orang dong? Loh, sekarang di dalamnya kan ada ajaran apa? Kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan jangan apa? Kalau ketampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bisa nggak itu sisipan dari Romawi? Gua kan lagi penguasa nih, penjajah nih. Lu lagi gua jajah, lu gua kasih buku, kasihlah musuhmu. Siapa musuh lu? Iya. Supaya jangan memberontak. Supaya jangan memberontak. Nanti ada lagi di sini ada ayat yang dibilang kata Paulus, semua pemerintahan berasal dari Allah. Betul. Gimana? Tidak boleh melawan. Ada lagi di sini cerita Yesus dikasih pertanyaan. Kita harus bayar pajak nggak ke kaisar? Wajib. Yesus bilang apa? Coba lihat koin lu. Di koin ada gambar kaisar, berarti lu bayar pajak ke kaisar. Bisa nggak? Ada nggak kemungkinan itu ayat sisipan dari penjajah pada waktu itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Lo yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes emang nulisnya di Palestina? Kagak. Nulisnya di luar Palestina. Orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus, orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Kita, ya, tadi gua ulang nih, kita umat Islam tidak boleh melarang atau mengganggu orang mau beragama apapun. Islam juga mengajarkan itu kan. Allah SWT sudah memberi kebebasan orang mau beriman atau nggak beriman. Ya kan? Yang kita perdebatkan gua bukan menyarankan ya, tapi jangan mengenai iman mereka gitu. Ya, biarin aja mereka mau menyembah siapa itu hak mereka. Karena buku ini dijual di toko buku, ya boleh dong kita kritik gitu. Itu tapi aja. gini kok, dengan Kodoni membuktikan bahwa kekristenan itu salah, ya. Menurut Islam. Gitu, ya. Menurut orang Kristen benar ya monggo Ya. gitu. Membuktikan dengan kritik teks, dengan data-data. Apakah itu membuat Islam jadi benar? Kan nggak juga dibilang. Mau gini, mau Kristennya salah atau benar, Islamnya tetap benar. Versi lu. Gini, gue mau bilang gini. Kita sebagai orang Islam harus berani ngomong Islam yang benar, yang lain salah. Setuju? Iya. Orang agama lain juga punya hak yang sama untuk ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam salah. Betul. Mereka punya hak yang sama. Ini kadang-kadang rakyat kita, terutama Muslim ya, takut ngomong itu karena dianggap tidak toleransi. Iya, Padahal, nah makanya nih gua kasih tahu. Kita umat Islam berhak ngomong agama kita yang benar, yang lain salah. Umat beragama yang lain juga berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Tapi kalau kita ngomong yang benar, yang lain salah, bukan berarti kita harus berantem, bermusuhan, berkelahi. Enggak. Dalam rangka berbangsa dan bernegara, setiap umat beragama yang beda-beda ini, dia berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah, tapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin nggak dipahami sama kalangan mereka. Disangkanya kita menyerang iman mereka.
terserah mau nyembah siapa. Gitu. Gue bukan masalah iman dia. Dia kan bilang, katanya nggak boleh memaki, tapi bagaimana, dilarang menghina agama lain. Tapi bagaimana bisa dilakukan ayat ini? Wong dia sudah tidak sama, dia tidak mengakui iman kita. Nah, berarti dia salah paham. Berarti dia nggak paham maksudnya ayat itu. Ayat itu di pasal itu maksudnya apa? Kita tidak boleh menghina iman orang lain atau agama orang lain. Yang kita perdebatkan ini bukan iman dia gitu loh. Bukan dia mau nyembah siapa, itu bukan itu gitu loh. Kita cuma yang kita perdebatkan ada tuh something wrong dengan dokumen gitu loh. Yang kita perdebatkan tuh apa yang dalam dokumen. Gua nggak mempermasalahkan mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, enggak. Cuman gua bisa membuktikan mereka bukan pengikut Yesus. Itu aja. Berdasarkan ayat-ayat di sini, bukan berdasarkan Quran. Gue bisa buktikan bahwa Kristen bukan ciptaan Yesus gitu loh. Kalau berdasarkan Quran ya mereka juga nggak akan terima. Enggak, makanya gue nggak pakai Quran. Gue bisa buktikan bahwa Kristen adalah ciptaan Paulus, bukan ciptaan Yesus berdasarkan ayat di sini. Itu aja. Jadi kenapa masih takut kalau ada ayat dilarang menghina agama lain? Gue menghinanya di mana? Orang ada ayatnya di sini. Gitu. Kalau sedangkan dia bisa ngomong, don dia anak setan, tapi di sini nggak ada ayatnya. Ya kalau memang keberatan sama dia boleh juga sih mengusulkan draft versi dia ya. Boleh. Ya, ajukan aja draft versi dia. Terus kalau dibilang, oh akan butuh waktu lama untuk mendiskusikan hal ini loh. Apanya butuh waktu lama? Lu nggak perlu datang untuk ketemu, bisa lewat Zoom, ya. Panggil Melisa. Iya. Saya mau pasal ini atau saya mau ayat ini dirubah, boleh. Tinggal diskusi aja sama Melisa. Gini. Untuk memahami isi daripada draft perjanjian itu tidak perlu sarjana hukum. Nggak perlu. Orang yang sudah dewasa, orang sudah pengalaman di organisasi atau di perusahaan, baca itu jelas. Nggak perlu jadi sarjana hukum, nggak perlu jadi tim hukum. Gua aja bukan esa, gua tahu itu masalahnya. Gua tahu ininya, interpretasinya. Interpretasi di dalam pandangan orang hukum ya. Toh juga ada moderator kok. Toh ada moderator, toh ada polisi yang jaga. Iya. Kalau memang arah perdebatannya udah jadi kayak caci maki, pasti moderator akan stop debat. Pasti stop. Dan kamu juga berhak, ya sudah, misalnya ada pihak yang merasa dia dimaki, dia juga pasti bisa bilang, udah saya nggak mau lanjut kalau seperti ini kan? Bisa, sangat bisa. Itu bukan hal yang bagaimana gitu loh. Ini hanya perdebatan yang ilmiah, ya. Kenapa saya katakan ilmiah? Karena saya akan bawa 2 koper Bible mereka. Yang belum tentu dia punya gitu. Yang belum tentu dia punya loh. Ya. Saya akan tunjukkan depan muka dia. Ini ada teks begini. Ini maksudnya gimana? Kenapa beda dengan ini? Gitu loh maksudnya. Itu kan berarti ilmiah. Ada dokumennya gitu. Tapi kalau dia bawanya kan paling cuma ini. Jangankan ini, mungkin dia bawanya cuma TB1 gitu mungkin ya. Iya. Nah kalau begitu, nanti giliran saya kasih lihat kitab yang ini, ada tulisan begini, kan pasti dia tolak. Sama aja kayak pendeta Sudahlah kemarin. Gue suruh baca ini nggak mau. Katanya, apa tuh sesat, kata gitu. Tapi waktu lu sama pendeta ya Sudahlah kok, lu emosi lu. Apa? Lu agak meninggi. Meninggi karena dia nggak bisa diajak ngomong. Gue baru ngomong 1 kata, dia udah potong. Gue 2 kata, dia potong. Kapan gue ngomongnya? Lagi pula ini kan channel gua. Gua mau nunjukin, mau baca digangguin sama dia. Makanya gue jadi agak tinggi. Tapi sesudahnya kan oke. Gue cuman kasih dia julukan. Pendeta Sudahlah gitu aja kan. Nah kalau yang ini, yang nggak berani, ya berarti pendeta Mel Atut. Gitu aja. Mel Atut. Nanti tuntut lu kok. Loh silakan. Dia ngomong anak setan aja gue belum tuntut sampai sekarang. Gitu. Ya karena apa ya, kalau memang mau diskusi, semua bisa didiskusikan. Atau enggak minimal say hello lah sama Kodo. Ini pernah nggak pribadi? Belum pernah. Melisa semua artinya? Melisa semua. Minimal VN gitu kan, kasih tahu alasan gitu. Kita malah dengarnya dari YouTube kan nggak enak. Gue nggak suka kalau dengerin VN ya. Malas gue dengerin VN, nggak tahu kenapa. Mendingan baca gitu ya. Kalau baca itu kan jelas, bisa di screenshot, menjadi bukti dan segala macam. Kalau VN kan kita harus dengerin dari awal, di menit keberapa dia ngomong begini, kata-kata yang begini. Aduh, makanya gue dari dulu nggak suka, denger VN itu nggak suka. Ya. Mendingan teks gitu. Ya minimal ada bukti lebih jelas. Iya. Maksudnya kita ingat gitu kan. Iya. Mana dia ngomong gitu. Iya. Kalau VN kan kita nyari nggak bisa pakai menu search. Makanya kalau kita, dulu kan gue juga sering kan di grup debat, Islam Kristen,
pendeta sukanya pakai VN dulu gitu kan. Oh, zaman dulu, zaman malas dulu. banget dengernya dah. 5 tahun lalu. Tapi VN-nya bisa dijadikan YouTube dulu kok. Ambil VN-nya dijadikan video YouTube. Dulu lucu. Jadi materi ya? Jadi materi. Karena kalau VN kan mau nggak mau lebih tertib dia dibandingkan debat yang timpah-timpahan. Ya, kalau memang ada moderatornya, satu VN, oke lah. Itu mungkin kita masih bisa dengerin ya. Kalau ketika edge to edge, head to head gitu misalnya. Tapi kalau debat nggak ada moderator pakai VN lo, apa sih yang mau diiniin pegang? Susah nyarinya. Tadi lu ngomong apa ya? Nyari lagi dari depan gitu. Susah. Ya. Jadi buat pendeta Melatok, kalau memang sudah nggak berani ya sudah, stop aja. Daripada koar-koar, tambah malu sampai dikomentarin sama pendeta Andre Saleh ya. Coba. Ya kan? Saya lagi nunggu pendeta lain komentar sih kok. Aku dari kemarin lagi nyari ini sih. Gue terus terang nih, kalau lu nggak datang, gue mau udah nggak mikirin pendeta Melatok beneran. Yang gue pikirin apa? Gue cari pendeta lain yang berani, gitu. Ngapain gue mesti pikirin orang yang udah takut, gitu. Iya, padahal jujur ya, saya termasuk yang paling kecewa kok. Nah, yang pertama, saya senang sama Melatok. Ya. Udah booking hotel lagi ya. Karena dulu konten saya itu paling banyak salah satunya dia. Istilahnya ya inilah paling lucu. Ya. Bisa dibilang statement-statement dia pun ada beberapa kejujuran. Kayak dia cerita di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral. Oh, itu saya hargain, saya hargain. Itu keren gitu kan. Terus dia berterima kasih mayoritas Islam di Indonesia, sehingga LGBT susah masuk. Dia bilang nggak bisa bayangin bagaimana kalau Kristen mayoritas. Dijamin sudah LGBT lah di sini. Oke, terus? Ya memang itu realita. Ya. Kalau nggak Islam nggak mayoritas di Indonesia, LGBT mungkin sudah merajalela. Iya. Ini aja pun kita harus akui kecolongan juga, tapi ya minimal nggak sampai bisa nikah lah dia di masjid. Ya lihat aja nantilah. Maksudnya gini, kalangan itu kan memang kalangan yang bukan kalangan yang nggak punya duit loh. Duitnya banyak. Hebat. Artis-artis banyak. Iya, mereka bisa sampai mendesak atau membuat pemerintah sebuah negara tertentu sampai mengeluarkan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sama jenis. Di Eropa kan sudah ada. Sampai akhirnya gereja nggak bisa menolak. Iya. Gereja akhirnya harus mengikuti undang-undang itu. Karena kan mereka bilang pemerintah tuh apa ya? Iya. Pemerintah berasal dari Tuhan. Jadi walaupun pemerintahnya melegalkan gitu, itu dari Tuhan juga. Ya. Kalau saya saran buat pendeta Melatok, ya kalau mendengar sesuatu yang berlawanan dengan imannya, jangan buru-buru mengatakan kata-kata yang kasar atau ekstrim gitu, ya. Jawab aja dengan elegan gitu. Tapi memang style dia gitu. Ya kalau style gitu, ya kenapa giliran diajak debat nggak mau? Kalau style dia gitu. Mungkin kalau diajak ring tinju mau dia kok. Oh gitu. Nah, sekarang zaman perang fisik udah enggak, ya kan? Kita namanya sekarang zaman Gauzul Fikri, zaman perang pemikiran. Kita sama-sama anak bangsa harus menjaga persatuan kesatuan. Kalau masalah perang pemikiran itu nggak apa-apa gitu loh. Dan kita bukan berarti harus permusuhan gitu. Perang pemikiran itu bukan berarti harus jadi musuh. Bukan. Oh, saya sama Hendritan juga masih komunikasi, masih bisa datang sini, masih bisa ngopi bareng, masih bisa makan bareng. Karena sama debat itu apa ya? Kalau dibilang merugikan ya enggak. Sama-sama dapat ini ya, sama-sama dapat ilmu. Yang menang kalah dapat ilmu kok. Gini, saya nggak pernah punya niat atau mentargetkan pendeta manapun yang saya ajak debat untuk masuk Islam. Enggak. Ngapain? Saya sadar Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam. Apalagi gua. Nabi bukan, sholat kadang telat. Ya, jadi gua nggak pernah punya niat atau mentargetkan pendeta manapun untuk masuk Islam. Nggak ada ya. Yang menjadi niat kita adalah hanya membuat edukasi supaya yang nonton buat kita umat Islam imannya dan akidahnya makin kuat gitu aja. Kalau ada orang lain di luar Islam nonton masuk Islam, itu bonus buat gua gitu loh, bukan target gitu loh. Ya, jadi jangan salah paham. Pak Pendeta Melatok juga jangan mikir terlalu jauh. Saya sama sekali nggak punya target atau nggak punya minat untuk memualafkan pendeta siapapun, ya. Dan jangan mikirnya terlalu jauh gitu loh.
ayat di dalam pasal yang bilang jangan menghina agama orang lain, itu saya juga tidak akan memprotes iman Bapak. Tenang aja. Bapak mau menyembah apapun silakan. Di Indonesia boleh menyembah 6 agama yang diakuin. Gitu. Cuman pertahankan ini. Bapak lawan ini sendiri, bukan lawan saya. Itu masalahnya. Bisa nggak dia ngelawan ini sendiri gitu loh. Dan mungkin ada beberapa jemaatnya ya komplainnya itu kok. Ini debatnya jadi satu arah. Kok persilahkan. Kalau misalnya mau bahas Quran, monggo. Monggo. Dia kasih topik, gua kasih topik. Kenapa dia terima? Ayo. Kenapa dia kasih topiknya Matius 7, 21, 22, 21 sampai 23? Kenapa dia nggak kasih topik Quran? Gitu. Belum menguasai. Ya kalau belum menguasai kan bukan masalah gua. Karena kalau dia belum menguasai, bawa Edis. Bawa Saifuddin Ibrahim gitu. Kesini dong harusnya. Yang dianggap menguasai. Bawa Elia Miron. Bawa Elia Miron sekalian. Ya, itu Elia Miron mengatakan firasat dia tuh kok. Firasat apa? Udah dengar belum yang dia bilang kenapa dia nggak hadir karena dia punya firasat nggak enak. Firasat apa? Firasat waktu diundang sama Dr. Richard. Firasat apa? Ya sama gitu. Mereka ini apa ya? Saya kadang-kadang bingung ya. Apakah memang apa ya? Memang Takut suka keamanan sekali. gitu? Iya, selalu dikit-dikit kayak keamanan. Lah, Macam itu namanya apa? Lebay. macam pernah ada orang ke Dr. Richard tuh tiba-tiba pulang-pulang tinggal nama. Lah elah. Lah sekarang Edwin pulang itunya utuh nggak? Nggak utuh kok bawahnya. Edwin pulang apa tuh? Apa sih itu mainan yang cetak-cetak itu apa namanya? Lato-lato. Lato-latonya utuh nggak? Udah lama nggak denger lato-lato kok. Lupa gua tadi lato-lato. Lah buktinya Edwin pulang lato-latonya utuh. Pendeta Esra Soro pulang debat sama saya, pulang lato-latonya utuh. Pendeta Budi Asali lato-latonya utuh. Pendeta Hendritan juga lato-latonya utuh. Nggak ada yang hilang satu kan lato-latonya. Itu kenapa mesti takut sih? Cuma debat aja ya. Tapi nampaknya mereka boleh nih kok bentar lagi bikin grup ya. Orang-orang yang apa ya, yang kabur dari tantangan Donitan ya. Siapa yang bikin grup? Ya mereka lah kok. Oh, orang. Apa senasib semua. Nggak tahu lah, gua nggak mau mikirin begitulah. Buat saya, ketika ada orang yang sudah tidak berani memperdebatkan agamanya sendiri, Nggak pede. nggak nih. Kalau buat saya, ketika ada orang, apalagi pendeta, tidak berani memperdebatkan agamanya, berarti agamanya dia, agamanya orang awam. Udah gitu aja. Ya karena kan apologetika itu Iya. harus dilakukan ya. Iya. Membela iman yang menurut mereka Ya, diserang. contoh, pendeta Budi Asali, gua ajakin Mika 52. Awalnya nggak mau. Dia bilang, saya lebih tertarik bicara tentang Paulus. Boleh Pak, kita bikin 2 sesi. Paulus dan Mika 52. Ya kan? Jadi kita bikin 2 sesi nih. Mau, awalnya udah mau. Tapi Paulus itu kalau 2 jam nggak cukup. Boleh Pak, kita bikin 3 sesi. 2 sesi Paulus, 1 sesi Mika 52. Kurang apa gua? Udah gua bikin begitu loh. Ya. Awalnya dia udah mau nih. Ketika giliran pendeta Sarsoro diajuin Mika 52, nggak mau dia. Gara-gara pendeta Sarsoro nggak mau Mika 52, Budi Asali akhirnya jadi nggak mau juga. Gitu. Itulah kenapa tadi Kodoni menduga ya. Itu yang membuat Melatok mundur. Bisa jadi Budi Asali atau Sarsoro atau dua-duanya yang bilang ke Melatok, jangan ngomongin Mika 52. Mungkin ya, mungkin. Itu aja. Itu Ya cuma karena pasti ada ini ya, ada sesuatu apa ayat tertentu tuh ya memang ya nggak perlu kalian bahas gitu. Karena kalau dibahas pun memberatkan. Bukan memberatkan, menghancurkan. Kita pakai kalimat yang halus. Lah menghancurkan kan bukan melecehkan. Menghancurkan artinya menghancurkan klaim nubuatan itu. Klaim nubuatan Kristen itu mudah sekali dihancurkan. Dengan apa? Dengan dokumen, bukan dengan asumsi. Saya nggak mau pakai asumsi. Saya cuma bacain, ini begini. Ini yang punya kitab nih. Ini kitab ini saya bisa sebutin, disusun tahun berapa, diterjemahkan ke Yunani tahun berapa, dirubah tahun berapa, saya bisa sebutin. Siapa yang ngerubah, kapan menjadi kitabnya orang Kristen, saya bisa sebutin. Itu aja mereka mungkin nggak tahu gitu. Ataupun kalau mereka tahu, mereka nggak bisa bantah. Mereka nggak bisa bantah bahwa kitab PL yang ada di dalam kitab mereka itu tidak orisinil punya Kristen. Waktu itu lu bahas itu juga kok, perjanjian baru itu banyak mensadur dari PL. Nggak diteruskan tuh? 937 ayat yang dikutip dari perjanjian baru dari PL. Iya. 937 ayat, hampir 1000 ayat. Maksudnya kenapa nggak diangkat lagi tuh kok?
Nah, giliran gue ajakin debat pada nggak mau gimana? Itu kalau dibahas satu-satu mah terlalu panjang kali. Ya, kan lu dulu juga Bible oh Bible lu bikin. Kayak Bible oh Bible. Iya, kan dulu buat itu, gak ada kerjaan lu. Kan beberapa udah saya bahas. Yang nubuat-nubuatan itu. Terlalu panjang lah itulah. Masalahnya gue juga ngajar, gue juga ceramah. Ya itu yang bikin. Kajian juga lagi banyak ya. Waktu mungkinnya nggak cukup itulah. Ya kan itu seru kok, karena Bible oh Bible itu kan salah satu yang fenomenal loh. Fenomenal. Ya kan benar. Sampai kan? dulu siapa? Dulu ada siapa? Yang evangelis. Rudiones. Bukan, Lebu. apologet perempuan yang dulu, yang saudaranya Ustadz Kenama siapa? Yang udah meninggal itu? Utiwati Mena. Utiwati Mena. Oh, itu sampai kepanasan nonton Bible. Tuh, semua orang kepanasan kok waktu itu. Sampai ada yang bikin Quran. Oh, Quran. Baru satu seri, udah nggak nyambung lagi. Baru seri kedua kok lu pandang lah. Kita nunggu kan. Kok nggak ada kelanjutan. Bingung sendiri rupanya dia. Ya karena memang orang yang diskusi berdasarkan data sama enggak beda. Karena Kodondi ini ya teman-teman ya, ini pakai modal soalnya. Pakai modal. Ada satu orang, gua nggak usah sebutin namanya ya. Pernah datang ke sini, ngeliat kitab-kitab ini. Dia bilang apa? Kok ini gua tukar sama satu rumah? Mau nggak lu? Harganya berapa rumahnya? Ya kira-kira 500 juta lah. Gua salaman. Ya udah yuk, udah gitu. Udah salaman nih, sampai sekarang nggak jadi. Sampai sekarang nggak ada realisasi. Karena Kores waktu kemarin bilang, waduh, pengen beli, cuman nggak segampang itu ya. Bukan masalah harganya ya. Belinya di mana itu yang juga jadi tantangan. Ngumpulin satu-satu. Jadi ini kedepannya diwakafkan kok? Enggak, ini kan milik yayasan. Oh, milik yayasan ya? Iya, ya, selama yayasan itu ada ya selalu ini milik yayasan. Oh, bukan milik pribadi? Enggak, milik yayasan. Lah, perasaan semua kok jadi milik yayasan lu buat kok? Lah iya dong, kan ada yayasannya dan saya bekerja di bawah yayasan. Oh, jadi nggak ada yang pribadi? Nggak ada. Motor lu? Motor pribadi dong, jaket pribadi tuh anak aja lo. Topi pribadi? Topi pribadi, jaket pribadi. Kalau yang saya beli untuk keperluan pribadi, ya itu punya pribadi. Tapi kalau saya beli untuk dakwah, itu yayasan. Oh, tapi jaket biasa lu untuk dakwah juga? Jadi ini kitab-kitab yang di sini, ini juga termasuk yang beli itu adalah orang-orang yang berdonasi ke Karena Mualaf Indonesia. Masya Allah. Itu. Termasuk studio ini, termasuk kita bayarin guru privat buat mualaf-mualaf. Itu semuanya dibiayain dengan donasi dari para penonton. Jadi kayak kemarin kami, ini off the record kok ya, kita bercanda nih. Ini nggak ada kodenya, nanti kita ambil bukunya. pada nunggu warisan. Ada CCTV. Oh, maksudnya ngambil setelah gua nggak ada maksudnya. Lu mintanya ke yayasan. Ada banyak kok buku yang bisa dibeli di toko buku ada. Cuman ya banyak juga yang apa ya, stoknya susah dicari. Gitu. Kayak contoh itu yang Bible yang 1916. Masih ada yang jual kalau lu mau beli. Ya, beli bisa sekarang. Ya, ada sih. Ada beberapa yang ada beberapa yang lu beli di luar tuh yang susah. Enggak, yang di luar itu Pak. Ya yang di luar memang butuh perjuangan memang. Tapi ada juga yang begini nih. Lu masih bisa beli nih. Yang nyebelin nih yang ini kok. Dari kemarin gue minta siapa nggak mau beliin. Masalahnya yang jual ini dulu waktu pertama-tama dia bisa kirim ke Indonesia. Belakangan dia nggak bisa kirim ke Indonesia. Biasan kan. Udah aku minta sama Bunda. Gue bilang, Bunda, Kodondi lu beliin. Gue nitip nggak dikasih. Bukan yang beliin, gue beli nitip ke dia. Ini lo kalau mau beli masih bisa nih. Anjir. Ini sengaja teman-teman, ngejek dia. Anjir. 69 juta. 69 juta. Itu masih bisa dibeli. Mending gua ambil lu punya, gua fotokopi. Fotokopi rusak dong. Karena itu masih bisa gitu. Nah itu bisa gua tunjukin tuh ke Pendeta Melatak tuh. Beli Pendeta.